Hai Potatoer, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Untuk tema kali ini, aku ingin mendeteksi mengenai cintamu. Ya, mengenai cintamu, ada apa dengan cintamu selanjutnya? Aku akan gunakan kartu Lenormand ya teman-teman. Energinya adalah Mountain. Kemudian di sini ada kartu Side. Wow, aku ngelihatnya ada sesuatu yang sudah melepaskan energi dari masa lalu atau energi-energi yang menghambat kamu dalam hal cinta atau romansa. Ya, energinya seperti itu. Kita akan lihat lagi, kita akan ambil 3 lagi kartu. 1, 2, wow. 2. Teman-teman, aku bisa melihat di sini, wow banget, kamu sepertinya nanti ya, kamu udah siap untuk mendapatkan seseorang yang lain. Ada orang baru di sini. Kedepannya ada orang baru. Nah, aku melihat di sini ya, sebelumnya kamu itu masih kayak terpikat sama mantan kamu, masih susah lepas dari bayangan mantan. Bisa jadi ini adalah mantan terindahmu, mantan yang juga sekaligus membuat kamu sakit hati. Tetapi di sini ya teman-teman, kita bicara mengenai percepatan waktu di mana kamu melepaskan namanya stres. Aku lihat di sini energi kamu bagus banget karena kamu sudah melepaskan namanya stres atau kecemasan dengan orang-orang mungkin di masa lalu, ya. Dan di sini aku ngelihat kamu tuh siap lagi untuk jatuh cinta. Ya, siap untuk jatuh cinta lagi. Karena di sini ada sesuatu fondasi yang stabil. Hanya memang kamu masih belum buru-buru untuk melakukannya, untuk mau jatuh cinta lagi. Nah, teman-teman, di sini kamu ada kekhawatiran bahwa ketika kamu suka sama orang, kamu nanti berakibat sama atau kamu lepas kontrol ya. Mungkin kamu takut ketika kamu jatuh cinta nanti akan ada orang yang mirip dengan mantan kamu yang membuat kekoneksi karmik lagi. Nih, kamu takutnya seperti itu. Jadi energi yang sementara aku lihat adalah kamu kayak melangkah pelan-pelan. Tetapi untuk masa berkabung kamu dengan pasangan lama kamu sepertinya sudah mulai calming ya, udah mulai down. Kamu udah mulai ada semangat lagi nih untuk mau cari pasangan baru. Harapan kamu adalah menemukan pasangan yang benar-benar baik dengan kamu. Sekarang kita akan lihat untuk selanjutnya ya. Ini dari pikiran kamu. Bagaimana kisah cinta selanjutnya? Bagaimana kisah cinta selanjutnya? Ada kartu snake. Wow. Teman-teman, di sini ada pemutusan karmik. Kamu dulu mungkin punya karmik dengan seseorang. Mungkin ini mantan terindah kamu. Aku ngelihat sudah putus ya. Sudah putus. Dan kalau aku lihat di sini, walaupun kamu sudah putus dengan hubungan-hubungan toksik atau hubungan dengan orang masa lalu, kamu memang tidak kunjung untuk mencari pasangan. Intinya tadi yang kita sudah bacakan di sebelumnya. Lalu gimana ini? Ada kartu Sun. Oh, teman-teman, sebentar ya. Selalu ada paket. Kita lanjut lagi ya. Ada kartu Bear. Wow, teman-teman, aku melihat selanjutnya kamu sepertinya akan dipertemukan dengan seseorang. Dan seseorang ini cukup posesif, dimana bisa jadi umurnya ini lebih tua dan mengentaskan keraguan-raguan kamu. Dia adalah seorang maskulin. Untuk umurnya mungkin ada yang lebih tua atau sepantaran. Aku bisa ngelihatnya nih seorang yang sangat powerful banget.
dalam arti dia sudah ahli ya, misalnya dalam bidang pekerjaan. Kemudian aku ngelihatnya sih dia suka sama kamu, kayak menemukan, oh ini loh pasangannya. Perawakannya mungkin agak besar tinggi ya teman-teman, maksudnya tuh bongsor gitu loh. Perawakannya bisa aja besar tinggi, besar atau tinggi, bisa aja besar tinggi. Pernah menikah. Ya, kamu tidak mendapatkan jejak ting-ting, tapi pernah menikah. Kamu pernah bertemu dia. Kamu di sini mungkin pernah bertemu dia dalam sektor pekerjaan, dalam sektor apa ya? Kalau aku bilang mungkin pendidikan, pekerjaan. Tetapi mungkin pada saat itu kamu nggak kepikiran, gitu loh. Kamu nggak kepikiran untuk pacaran sama orang ini. Karena di sini ada kartu dia menikah gitu loh, tapi gagal menikah. Jadi menikah namun gagal. Dan di sini ya mungkin dia bertemu sama kamu di saat pernikahannya mau gagal. Mungkin kalian terkoneksi dalam bidang pekerjaan, itu bisa jadi. Ada yang pernah menjadi selingkuhan atau pasangan rahasia. Tapi walaupun ada badai, ada gunung tinggi, ada hambatan yang besar, dia berusaha untuk datang. Ya walaupun mungkin ditolak atau bagaimana. Ya teman-teman. Jadi kisah cintamu selanjutnya kemungkinan kamu akan ketemu dengan seseorang yang mungkin pernah menikah. Bisa jadi pada saat ketemu sama kamu mungkin belum resmi banget, tapi kayaknya sih udah on the way untuk berpisah, gitu ya, on the way berpisah. Kita lihat lagi di sini untuk energinya. Struggling to get over the past. Iya, orang ini meminta kamu ke depannya untuk lebih mengerti dia, bahwa masa lalunya itu sangat menyakitkan. Jangan diungkit-ungkit, jangan dicari tahu dengan siapa dia menikah atau lain-lain ya. Itu masa lalu. Ada soul contract. Soul contract itu artinya apa? Ada pelajaran yang ada sebuah pelajaran besar di sini yang kamu dan dia itu nanti akan pelajari, bahwa harus saling menghargai, harus saling respect satu sama lain. Kamu di sini ada soul contract sama orang ini. Jadi mungkin ada hubungan past life di masa lalu. Kalian bisa cek di channel ini ke channel yang past life. Ini nanti aku kasih di bawah video ya. Nah, ada beberapa pelajaran yang nanti kalian akan benar-benar pahami dari hubungan ini. Jadi hubungan ini itu ya teman-teman, biasanya kalau kita berhubungan dengan seseorang yang pernah gagal dalam rumah tangga, tunangan atau pacaran, itu akan lebih sensitif. Dan pelajarannya di sini adalah untuk menghilangkan ambisi. Menghilangkan ambisi atau ketidakcocokan atau adu pikiran, itu yang akan jadi problematika ketika kamu dengan orang ini. Kamu memang ada soul contract, kamu memang ditakdirkan untuk saling bertemu dan mengalami ini. Nah, karena kamu sudah mendengarkan readingan dari aku, jadi jangan sekali-kali kamu mencari tahu masa lalunya dia. Yang kedua, jangan membanding-bandingkan dirimu dengan masa lalu seseorang. Karena ini akan membuat apa? Menjadikan kamu tuh ambisi. Apa aja yang sudah dilakukan di masa lalu? Udah pernah bobo bareng belum? Udah ngapain ya? Kalau udah punya suami istri udah pasti pada bobo bareng. Kalau bisa dia punya anak, ya wajar gitu loh. Jadi jangan jadi satu hal yang kayak apa ya?
Satu hal yang wow gitu. Apakah di sini dia memiliki keturunan? Aku akan lihat ya. Yes or no, dia punya keturunan atau tidak. Di sini sih kalau aku lihat masih on proses ya sebetulnya. Aku nggak tahu ya teman-teman, tapi itulah kuncinya. Ini yang menjadi perdebatan. Aku rasa ada yang belum memiliki, setelah lama menikah maksudnya, belum dikaruniai anak, seorang anak. Karena di sini menjadi perdebatan. Ada yang kayak gitu ya, tapi ini tidak pakem ya teman-teman. Tidak pakem. Ada kondisi yang seperti itu. Aku nggak bisa bacain semua karena kan ya itu urusan dia lah. Jujur ya teman-teman, setelah dia ada trauma perpisahan, dia itu pikirannya tidak 100% jernih. Dia juga nggak tahu dia mau kemana arah tujuannya. Dia merasa kamu bisa dapetin yang lebih dari dia. Dia selalu merasa tidak dicintai atau tidak dihargai. Karena ini ada trauma di masa lalu ya. Jadi jangan diungkit-ungkit lagi. Dia selalu menyalahkan diri sendiri dan dia keras ke kamu. Mungkin gimana ya, dia karena dia takut kalau kamu nggak menghargai dia. Makanya di sini ada yang sosoknya itu dia yang mengontrol. Dia membuat kamu merasa beruntung untuk mendapatkan dia. Dia punya ego yang besar untuk bilang ke kamu bahwa kegagalanku di masa lalu itu kesalahan gitu loh. Aku akan buat kamu bangga. Dia maunya begitu. Di sini teman-teman, kadang-kadang dia punya kejelekan, tidak bisa memutuskan sesuatu dengan tegas. Jadi dia ini bukan orang yang tegas. That's why kenapa kalau dia seorang laki-laki sudah pasti orang yang takut sama istri. Atau kalau dia nakal-nakal tipis gitu, ketika ke gap kayak anak TK yang nangis minta ampun itu. Ya. Tapi ya bersyukurlah bahwa ini sudah selesai. Kamu ketemu dengan tipe orang yang seperti ini. Apa yang dia mau dari hubungan ini untuk yang baru? Melepaskan rasa sakit, menggantinya menjadi sebuah kebahagiaan, dan dia berharap ada hubungan yang stabil dengan kamu. Itu aja yang aku bisa bilang. Jadi kalau kamu ketemu dengan orang yang punya masa lalu agak sedikit buruk, jangan pernah judging dia. Ya kadang-kadang nasib kita itu nggak bisa ditentuin. Kita tuh harus sama perjaka, kita harus sama janda, kita harus sama duda, nggak bisa. Maunya kita sih dapat orang yang nggak punya masa lalu buruk ya, yang udah bener-bener sendiri, single, kayak pacaran aja gitu. Nah, jangan pernah kamu mencari tahu ya teman-teman. Pesannya jangan mencari tahu apapun yang mungkin sempat kamu dengar tentang dia, kabar miring apapun di sini. Kamu harus banyak kesabaran. Kamu hadapi orang ini dengan penuh kelembutan. Ya, kalau kamu merasa dia ini orang yang manipulatif, kamu punya tugas untuk membimbing dia. Mungkin pasangan yang dulu tidak bisa membuat dia berubah. Mungkin dengan kamu, ya dia bisa nurut. Kita nggak pernah tahu. Kadang-kadang kita pernah tahu kan, kayak kamu baca di berita, misalnya dulu dia nikah sama si A butek gitu, tapi ketika nikah sama B dia merasa dicintai, makanya dia lebih cantik, lebih ganteng, ya begitu ya teman-teman.
Kapankah kamu bertemu dengan orang ini? Secepatnya. Bahkan sudah ada yang bertemu. 50% ada yang sudah bertemu. Karena kartunya Magician. Di sini ada yang masih melakukan pendekatan. Ya. Masih saling gombal. Ada yang sudah saling gombal di sini. Kita lihat lagi. Ada Libra, Taurus, Leo, Aries, Aquarius, Pisces, Gemini, dan juga Virgo. Nah, 2 lagi aku akan buka ya. Scorpio, Capricorn. Oke, Potatowers, terima kasih yang sudah ikut readinganku. Semoga pembacanya bisa masuk ya. Walaupun tadi ada jet sedikit, nggak masalah, kayak putus-putus nggak masalah, tapi aku tetap konsentrasi di sini. Dengan siapa kamu bertemu, mungkin ini jodoh kamu ya. PR-nya ya jangan pernah mengungkit-ungkit lagi seseorang yang punya masa lalu. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.